Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang Pak. Siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, tidak apa-apa. Bolehkah saya mewawancarai Anda tentang kebersihan lingkungan di kampus? Boleh, silakan. Terima kasih. Baiklah, tanpa panjang lebar, saya langsung menanyakan pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang kebersihan lingkungan di kampus? Lingkungannya sudah bersih, tetapi kelasnya masih ada yang kotor. Menurut Anda, pentingnya menjaga kebersihan kampus dan berikan alasannya. Penting sekali karena kebersihan dapat mempengaruhi kesehatan. Setelah Anda mengetahui pentingnya kebersihan lingkungan, program apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Jumat bersih, Sabtu indah, Minggu sehat. Siapa saja yang berperan dalam kebersihan lingkungan ini? Semua warga kampus. Bagaimana Anda menyadarkan bahwa semua warga kampus akan pentingnya kebersihan lingkungan? Dengan mengadakan berbagai kegiatan kebersihan. Menurut Anda, pentingnya kebersihan lingkungan di kampus bagi kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Sangat penting karena kebersihan lingkungan memberikan kenyamanan saat proses belajar mengajar. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kesadaran para mahasiswa akan kebersihan lingkungan? Para siswa belum semuanya menyadari akan pentingnya kebersihan di sekolah. Di kampus ya. Kampus. Apakah keberhasilan kampus mempengaruhi proses belajar mengajar? Sangat berpengaruh. Apa alasan mereka tidak perhatikan keberhasilan lingkungan? Mungkin mereka tidak peduli dan malas untuk membersihkannya. Bagaimana pendapat Anda tentang kebersihan? Kebersihan itu lingkungan yang tidak kotor dan menciptakan kesehatan pada diri kita. Apa yang menjadi harapan Anda tentang kebersihan lingkungan di kampus ini? Saya berharap semoga semua warga kampus sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di kampus. Karena menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua. Karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Bolehkah saya minta waktunya untuk wawancara? Oh ya, boleh silakan. Menurut Bapak, apakah kenakalan remaja di sekolah-sekolah, khususnya sekolah kita ini, telah memprihatinkan? Karena akhir-akhir ini banyak kasus siswa membolos. Ya, karena remaja khususnya di lingkungan sekolah memang sering terjadi. Menjadi masalah banyak sekolah. Dari sekolah kita, meski begitu di sekolah kita saya rasa belum sangat parah. Lantas, kalau seperti kasus-kasus tersebut belum dikatakan parah, menurut Bapak parahnya bagaimana? Kalau masalah membolos, hal itu bisa dikatakan masih wajar. Sebab di sekolah seperti kalian, emosi siswa masih bergejolak dan banyak ikut-ikutan kawan. Selain membolos, kenakalan apa lagi yang bisa remaja sekolah lakukan biasanya Pak? Apakah ada kenakalan lain? Ya, ada yang lain seperti terlambat, mencontek, dan tidak mengerjakan tugas dan merokok. Melihat banyaknya hal buruk yang biasa dilakukan tersebut, menurut Bapak apa yang seharusnya siswa lakukan agar terhindar dari
kenakalan tersebut. Semua hal tersebut jika dilakukan tentunya akan merugikan siswa itu sendiri. Jadi alangkah baiknya jika setiap siswa dapat memupuk keyakinan bahwa melakukan kenakalan tersebut hanya akan mendatangkan masalah kerugian bagi diri sendiri, baik sekarang maupun nantinya. Ya, saya sependapat dengan Bapak. Selain itu, apakah pihak sekolah memiliki strategi khusus untuk mencegah hal-hal tersebut? Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap anak didik, tentu saja sekolah memiliki beberapa solusi untuk mencegah kenakalan tersebut. Sebagai contoh, anak yang terlambat dikenakan hukuman agar menimbulkan efek jerah kepada mereka. Lalu selain menghukum, apakah ada langkah lain untuk mencegah kenakalan tersebut? Ya, tentu pada tahap selanjutnya pelaku buruk tersebut dengan demikian siswa akan memahami mengapa dilarang membolos dan berperilaku buruk di sekolah. Bagaimana dengan murid-murid yang katakanlah bandel atau sangat bandel yang tidak juga jera dan sadar akan kesalahannya tersebut? Jika memang tidak berubah, pihak sekolah tentunya akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya juga ikut orang tuanya dengan orang tua siswa agar orang tuanya ikut berperan dalam mendidik dan menasihati anaknya. Kalau memang sudah terlalu dalam arti melanggar hukum, tentunya akan diserahkan pada pihak yang berwajib. Melanggar hukum yang seperti apa Bapak maksud? Ya, sebagai contoh, Apakah ada siswa yang sampai senekat itu? ya sebagai contoh kasus mencuri uang temannya, misalnya jika tidak ada solusi yang tidak mau berubah, tentunya akan diserahkan ke polisi. Apakah di sekolah kita ada yang seperti itu, Pak? Alhamdulillah belum ada yang separah itu, karena kan siswa remaja di sekolah kita hanya sebatas membolos dan tidak mengerjakan tugas ajar. Dan semoga mereka lebih dapat meningkatkan sifat-sifat terpuji ketimbang sifat yang tercela. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah Pak, saya rasa cukup banyak yang sudah saya dapatkan dari penjelasan Bapak. Saya sangat berterima kasih atas informasi dan kesediaan Bapak berbincang dengan saya. Ya Pak, sama-sama. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Pak. Selamat sore. Oke Pak, bisakah saya minta waktunya sebentar untuk wawancara? Bisa Pak. Boleh. Silakan Pak. Apa saja macam-macam narkoba yang beredar di Indonesia? Seperti yang dapat kita temui dilihat di media massa, pada umumnya narkoba yang banyak beredar adalah semacam ekstasi, ganja, heroin dan lainnya Pak. Mengapa narkoba tersebut dapat beredar bebas di Indonesia? Hal ini disebabkan karena sistem hukum Indonesia yang kurang tegas bagi para pengedarnya maupun penggunanya. Tidak seperti di Korea dan Cina, yang mana pengguna serta pengedar diberikan sanksi yang sangat berat, seperti hukuman mati. Apakah penyebab dari penggunaan dan pengedaran narkoba tersebut? Penggunaan narkoba itu sendiri disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor dari dalam karena dorongan ingin tahu dan mencari arti hidup, kepenatan dan lain-lain. Kedua, faktor yang dari luar, yaitu karena dorongan dari teman dan lain-lain atau dari profesional. Bagaimana akibat dari penggunaan narkoba tersebut, Pak? Seperti yang kita ketahui bahwa narkoba akan berpengaruh negatif pada penggunanya, seperti gangguan biologis, psikologis, dan sosial. Mengapa narkoba seperti ganja banyak ditanam di Aceh, sedangkan ganja atau narkoba lainnya dapat berpengaruh buruk bagi penggunanya? Karena tanaman tropis sangat hanya muncul di daerah tropis. Seperti Indonesia misalnya disebut dengan penghasil narkoba seperti di Aceh. Ganja tersebut tidak hanya untuk konsumsi sebagai penenang atau lainnya, tetapi
tapi juga dicampurkan ke dalam masakan. Apakah yang bertanggung jawab terhadap kasus penanaman ganja ini? Jika penanaman tersebut secara ilegal, maka yang akan bertanggung jawab adalah penanamnya itu sendiri. Sedangkan penanaman secara ilegal dipertanggungjawabkan oleh pemerintah selama penanaman tersebut tidak disalahgunakan. Gimana upaya pemerintah terhadap kasus ini? Pemerintah harusnya lebih tegas dalam menghukum yang berlaku sehingga penanaman secara ilegal. Dan penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya akan terjadi lagi di Indonesia dan tidak akan terjadi lagi di Indonesia dan memakan korban. Bagaimana supaya sekolah dalam rangka pencegahan siswa-siswi dari narkoba? Sekolah harus melakukan sosialisasi pencegahan narkoba atau narkotika. Selain itu, di sekolah juga harus bekerja sama dengan siswa, orang tua siswa, sehingga penyalahan narkoba ini tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah. Sedangkan bagi seseorang yang telah memakai narkoba, bagaimana upaya pemulihan yang akan dilakukannya, Pak? Pemulihan ini dapat dilakukan dengan dimasukkannya pelaku ke dalam rehabilitas atau pondok pesantren dan pendekatan kesehatan, sehingga pemulihan yang spiritual dan keagamaan dapat memberikan dukungan kepada orang tua akan mendukung percepatan pemulihan. Berapa lama atau sampai kapan pemulihan tersebut berakhir? Tergantung kepada pelakunya sendiri. Jika dalam diri pelaku mempunyai keinginan untuk maka pemulihan pun akan segera berlangsung singkat dan sebaliknya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang-goyang tuh cita rasa emang. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.